Dengar langsung dari jawabannya, semangatnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru wa taral haq wa tunas. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah sekalian, saudaraku seiman, jamaah Mushola Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita setelah kita berharap benar dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Karena barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya dan dijauhkan dari segala keburukan, musibah dan fitnah. Amin. Sebaliknya, raghiba anfun, kata Rasul, sungguh celakalah, rugilah orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak menjadikan dia baik. Bahkan dia tetap saja melakukan keburukan-keburukan itu, apalagi sampai selesai Ramadan, naudzubillah dzalik, bukan kebaikan yang tampak, malah dosa maksiat yang bahkan. Sungguh orang ini adalah orang yang tidak dirahmati, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Perlu diulangi nih ya. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Tentunya bekal yang terbaik adalah fatazawadu wa inna khaira zadit taqwa, dan berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra-putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih-solihah. Amin. Baik, jadi kaitannya dengan masalah takut. Sebenarnya ada rangkaian 8 amalan untuk menggapai surga. Tapi di poin ini, satu poin ini yang kita akan angkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Ada 8 amalan, tapi malam ini satu poin yang kaitannya dengan tema hari ini malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq.
Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada 8 amalan untuk menggapai surga dalam ayat ini. Tapi satu poin yang akan kita kaji yang katanya yaitu tadi. Apa itu 8 amalan untuk menggapai surga? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Anda ditanya amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Nah, ini pengakuan yang luar biasa ya. Mau mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu kalau ditanya kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa ya. Yang hari ini banyak orang nggak jujur ini ya. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Anda ditanya pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Ya, amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, kesalahan dosanya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati kita semua. Karena memang kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat dari Allah. Itu apa 8 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Inilah orang yang dia gunakan hidup dan kehidupannya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Singkatnya, kita dalam salat ikrar, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ini nanti akan menjadi kajian. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu atau emak-emak? Oh bapaknya. Dua-duanya parah itu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah serta orang-orang yang sabar. Bahasan sabar tentunya sudah ada penjelasan sendiri. Kemudian orang yang mendirikan sholat. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, hendaknya sholat zuhur. Lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Loh iya. Jadi sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam hilang i-nya sudah nggak Islam. Islam hilang s-nya jadi nggak Islam lagi. Jadi hilang. Islam hilang L-nya jadi Islam. Artinya orang Islam tuh minimal yang 5 waktu dia tegakkan dan dia tidak tinggalkan. Ya. Termasuk rukun Islam itu kan ada 5. Maka kalau ada yang mengatakan mau menteri mau siapa mengatakan tinggalkan zakat, rukun ini. Rukun apa sih Pak? Wajib lain lagi. Diutamakan. Jadi kalau nggak apa-apa dong. Rukun adalah sesuatu yang apabila tidak, kalau keyakinan tidak diyakini, kalau amalan tidak dikerjakan, batal. Contohnya rukun haji. Rukun haji semuanya sudah tawaf, sudah sa'i, semua dilakukan, tapi dia nggak wukuf di padang Arafah, batal. Berarti dia harus tahun selanjutnya balik lagi. Lah kok orang menolak meninggalkan zakat, ini rukun Islam, itu batal ini secara tinjauan akidah orang seperti ini.
Harus ada tulang seperti ini. Ya. Soal kita tidak mampu, belum mampu lain lagi. Tapi meyakini ya zakat adalah bagian daripada rukun iman yang harus kita rukun Islam harus kita yakini, kita nggak boleh menolak itu. Baik. Jadi yang keenam adalah yaitu orang yang mendirikan sholat. Number 7, yang ketujuh adalah orang yang gemar mengeluarkan ziz. Nah itu ketemu lagi nih. Zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah catatannya cuma satu Bapak Ibu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas juga itu najis toh. Untuk bilang nih. Yang 8 adalah wa yadra'una bil hasanati sayiat, yaitu orang yang menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi Rasulullah yang mencontohkan kepada kita ketika dakwah ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran, Rasulullah ya didatangi oleh malaikat, malaikat mengatakan saking jengkelnya, Muhammad izinkan kepada kami, izinkan kepadaku untuk menjatuhkan bukit ini kepada penduduk Taif yang kurang ajar ini. Jangan. La. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang belum mengetahui. Apa yang dijelaskan? Mudah-mudahan dari mereka nanti ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Kalau enggak, mudah-mudahan dari anak cucu mereka. Kalau enggak, dari garis keturunan. Ya. Dan banyak sekali peristiwa contoh dari Rasulullah yang disakiti, Rasulullah enggak membalas, tapi Rasulullah mendoakan dan memaafkan. Baik. Di poin ini hari ini adalah kaitannya dengan takut. Yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah satu, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari diri kita. Bapak Ibu tahu peristiwa orang yang ketemu sezaman dengan Rasulullah, ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul. Satu, Ubaidillah. Saya lupa binnya, kalau nggak salah bin Jahaz, tapi depannya Ubaidillah. Yang kedua adalah Qasman. Yang ketiga adalah Ar-Rajal. Ini semua orang ketemu sezaman dengan Rasul. Ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul. Sering mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul. Semangatnya luar biasa. Ini mau yang diambil lagi saya mana nih Pak? Yang Ubaidillah, yang Qasman, atau yang Ar-Rajal? Semuanya nanti ditanggi Pak tahun depan ya. Yaudah, yang satu aja lah, Ubaidillah aja. Ubaidillah ini Masya Allah semangatnya. Bukan orang kacang-kacangan. Bukan kaleng-kalengan, betul-betul. Dia juga rajin infak. Dia rajin sekali, ya, sholat di belakang Rasulullah. Masya Allah, dia semangat sekali dalam ibadah. Ketika kaum muslimin disiksa sampai puncaknya dibunuh, yaitu keluarga Ammar bin Yasir, terutama Yasir. Ketika suami Yasir ini adalah bapaknya Ammar, sahabat Ammar. Ketika dipenggal itu kepalanya, Ammar melihat itu kepala ayahnya. Ibunda Sumayyah ngelihat itu kepala suami, tapi tetap tinggalkan ajaran Muhammad, kami akan berikan hadiah, kami akan bebaskan kamu. Tapi akidah imannya mantap, istiqomah, nggak bisa dibeli. Tetap mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian juga Ibunda Sumayyah, itu juga disiksa bahkan dibunuh. Nah, jamaah sekalian, banyak sekali peristiwa hal yang menyakitkan pada saat itu, mengerikan, penyiksaan. Ubaidillah mengatakan apa pada Rasulullah? Ya Rasul, ayo dong kita jihad. Jangan takut, jangan lemah. Allah pasti tolong kita. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh lemah ya Rasul. Coba keyakinannya seperti itu. Tapi masalahnya Rasul kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan dikatakan oleh Rasul, yang dilakukan Rasul, melainkan atas petunjuk hidayah Allah. Yang ada pada saat itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kufu aidiakum, cegah tangan. Tingkatkan keimananmu, kesabaranmu, kuatkan persatuanmu, perhatikan sholatmu, perhatikan keluargamu, pahami Al-Quran, dan jauhkan segala keburukan yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Pada saat itu belum ada perintah hijrah ataupun jihad. Nah, singkatnya, ya, ketika hijrah yang pertama kemana? Ke Habasah atau ke Ethiopia.
Ini semangat sekali Ubaidillah ini. Ketika sampai di Habasa, apa yang terjadi? 2 atau 3 bulan, dan sampai 3 bulan dia murtad. Dan ini adalah orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Padahal tadi semangatnya luar biasa sekali. Di situ ada sahabat Utsman, ada sahabat Hamzah, ada sahabat Ali, dan sahabat yang lainnya mengingatkan, kamu ini gimana? Bukankah kamu yang ingin hijrah? Hijrah itu untuk menyelamatkan keimanan dan keislaman kita. Loh kok kamu malah murtad? Gimana kamu? Diam. Aku udah bosan miskin. Aku udah bosan susah. Coba. Boleh bosan miskin, bosan susah. Ya kerja keras, minta pertolongan kepada Allah. Rubah nasibmu. Tingkatkan ibadahmu. Bukan malah murtad. Kata kunci di sini, termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang punya masalah dengan manusia atau dengan dirinya, tapi yang dia tinggalkan Allah. Hancur. Mestinya kalau kita punya masalah dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, ya urusan dengan manusia, tapi ibadah mestinya meningkat. Jangan malah meninggalkan Allah. Maka ada benar juga ungkapan itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri. Astagfirullah. Ya. Nah, singkatnya jamaah sekalian, ini memang yang membuat Ubaidillah tertarik ini apa? Karena tertarik dengan anaknya rahib pendeta Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Tapi apakah lama dia dari murtad? Enggak lama juga. Enggak nyampe 2 bulan kurang lebihnya dia mengendarai kuda dengan istri yang Nasrani tadi. Kudanya berontak ngamuk, terjatuhlah Ubaidillah. Kemudian kuda tadi menginjak kepalanya si Ubaidillah sampai pecah, mati dia dalam keadaan kafir murtad. Nanti Bapak Ibu jamaah sekalian lihat tuh di Al-Baqarah 217. Barang siapa yang mati murtad, kafir, maka dia akan rugi dunia dan akhirat, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama. Nauzubillah min. Jadi yang dimaksudkan takut kepada Allah satu adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari diri. Ayo jamaah sekalian, kita dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah, kita disuruh ibadah, tapi kita juga minta agar kita minta pertolongan kepada Allah. Artinya tanpa kekuatan rahmat pertolongan Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut apabila melanggar hukum aturan syariat Allah. Dan yang ketiga yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah jika dicampakkan ke dalam azab nerakanya Allah. Termasuk sahabat Utsman mengatakan, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Bapak Ibu saya mau tanya, mana yang lebih baik, mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Di dalam masjid. Ya. Mati di mana nggak masalah, yang penting mati dalam keadaan bagaimana. Dalam masjid juga belum tentu. Kita terpukau dengan para mu'alaf teman sahabat saudara kita. Belum lama dia Islam, dia belajar Islamnya serius, sungguh-sungguh. Bisa ngalahin kita loh pemahaman keislamannya dari yang lahir istilahnya di atas sajadah. Bukan hanya memperbaiki imannya, pemahamannya. Dia berani berdakwah. Ya pergi ke tempat pelacuran. Ya berdakwah, sekalian pelacur penzina bertobatlah kalian. Jika kalian mau tobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Kalau kalian mau bertobat, Allah akan mengampuni kesalahan dosa kalian. Allah akan angkat derajat kalian. Allah akan memuliakan kalian dunia sampai akhirat. Tapi kalau kalian tidak mau bertobat, tetap berzina, ketahuilah malapetaka bencana musibah ini terjadi salah satu sebabnya karena perbuatan zina pelacuran yang kalian lakukan. Nasihatnya cukup baik Bapak Ibu. Tapi apakah diterima? Nggak diterima. Dia malah dikeroyok dengan germo-germo sama preman-preman, digebukin sampai mati. Pertanyaan saya, ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kok husnul khatimah? Di tempat pelacuran loh. Iya, walaupun di tempat pelacuran, tapi dia lagi berdakwah. Insya Allah husnul khatimah. Yang satunya lagi mati di dalam masjid lagi apa? Tuh lagi nyuri kipas angin kesetrum.
Ini mati saya atau mati sangit? Sangit. Artinya jamaah sekalian tidak terlalu penting mati di mana. Tapi yang paling penting mati dalam keadaan bagaimana. Itu yang harus kita ingat ya. Maka Allah mengingatkan kita ya, setelah kul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kaitannya kan ikhlas. Ikhlas itu semata-mata mencari mengharapkan kita Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga nggak jadi sedih karena hina cercaan orang lain. Makanya ya kita minta kepada Allah. Nah kalau kita mau husnul khatimah, jelas yang kita lakukan harus karena Allah, dan kita harus tahu kunci kebaikan. Aku nak tanya, apa itu kunci kebaikan? Bagi bapak ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Apa kunci kebaikan? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Siapa nak kasih jawab nih? Nah, bolehlah ikutin saya. Ini kaitannya dengan firman Allah yang sering kita dengar. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Apa itu kunci kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Ramadan mengajarkan kita dalam lingkaran kebaikan, ibadah dan amal saleh. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. A'udzubillah tsumma a'udzubillah. Semoga bermanfaat. Sebagai kenang-kenangan dari saya, ada 3 doa. Lazimkan doa ini, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi rahmat oleh Allah. Amin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Bil Islam. Wa khtim lana. Khtim lana. Bil iman. Bil iman. Wa khtim lana. Bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera tunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.